Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nonton video saya, sudah nge-like, juga sudah subscribe. Terima kasih ya saudara. Dan buat saudara yang mungkin baru pertama kali nonton video saya, tolong di like dan subscribe ya, agar dapat menunjang saya dalam pelayanan-pelayanan saya di dusun-dusun yang ada di lereng Gunung Ungaran maupun di dusun yang ada di lereng Gunung Merbabu. Puji Tuhan banget, saya saat ini ada di salah satu rumahnya hamba Tuhan di dusun apa nih Pak? Dusun Kalibendo. Dusun Kalibendo, Bandungan. Ini adanya di lereng Gunung Ungaran. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol karena beliau ini juga dulunya adalah orang dari seberang yang bertobat, puji Tuhan. Jadi beliau sama dengan saya murtadin juga. Jadi kumpul-kumpul murtadin, dan kita ini bertemu beberapa bulan lalu yang Tuhan pertemukan. Luar biasa cara Tuhan mempertemukan saya dengan beliau. Kita bisa saling kenalan, saling sharing, puji Tuhan bisa sharing. Dan hari ini saya mengantarkan donasi dari beberapa orang yang ada memberikan berkat, memberikan sebagian dari hartanya untuk memberkati jemaat di Kalibendo. Terima kasih ya saudara sudah mendonasi sebagian harta saudara buat jemaat di sini, dan buat saudara yang mungkin saat ini tergerak untuk memberkati mereka juga, saudara bisa menghubungi saya di 081 225 198 945. Apapun yang saudara ingin donasikan buat mereka akan menjadi satu berkat luar biasa bagi mereka. Jemaatnya di sini tidak terlalu banyak karena gerejanya gereja kecil, dan ini domba-domba anak Tuhan ini harus ada gembalanya. Kita bisa dengar cerita, jadi dulu di sini tuh ada sebuah gereja. Jadi waktu Pak Yitno masih seorang Muslim, itu sudah ada gereja, ada persekutuan doa di sini, di Larangan, di dusun Larangan. Nah, waktu itu beliau masih belum menjadi anak Tuhan, dan kita bisa dengar bagaimana sampai beliau bisa menjadi hamba Tuhan di sini, dan berapa jemaat yang beliau pegang. Bisa kita ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Suyitno tentunya. Shalom Pak Suyitno, shalom Ibu. Shalom Ibu. Ya. Ini ngobrol-ngobrol santai ini. Jadi dulu ada ini ya, persekutuan doa ya? Ya. Persekutuan doa itu waktu itu Pak Yitno masih Muslim dong, Ya, ceritanya. saya masih Muslim dulu sebelum saya melayani di Larangan itu, dan juga sebelum saya ada tinggal di Kalibendo ini. Saya dulu tinggalnya kan di Candi Ngonto, ya, dusun Ngonto. Nah, saya melayani di Larangan itu ada ceritanya, ada kesaksiannya. Iya. Itu Bu. Nah, kesaksian saya sebelum di Larangan ini, saya dulu belum pernah ngerti kalau Larangan itu ada orang Kristen. Nah, setelah saya menjadi orang Kristen itu, dalam kurun waktu ya baru saya tahu setelah saya menjadi orang Kristen. Kalau Larangan itu ada orang Kristennya. Nah, itu saya dengar itu sudah tahun 82. Nah, saya waktu tahun itu kan tidak ada di desa, ada di kota Semarang gitu. Nah, saya pertobatannya itu di kota Semarang. Oh iya. Nah, mungkin saya pernah memberikan kesaksian bahwa saya pernah menyelidiki Al-Quran, bukan Alkitab ya Bu. Al-Quran. Nah, melalui Al-Quran itulah saya dipanggil Tuhan menjadi orang Kristen. Nah, itu namanya kan panggilan ilahi untuk pribadi saya. Gitu. Nah, terus akhirnya setelah saya dipanggil Tuhan itu, saya mempunyai cita-cita untuk
sekolah, kepingin Iya. sekolah supaya saya Sekolah ngerti, Alkitab ya. ya supaya ngerti dasarnya kekristenan, Iya. supaya saya nggak salah lagi untuk memilih apa kepercayaan yang saya yakini, Iya, Pak. untuk pribadi saya. Nah ternyata setelah itu saya betul-betul ada jalan untuk sekolah teologi atau sekolah Alkitab itu. Nah saya tidak pernah mengerti kalau di sekolah Alkitab itu ternyata saya mendapat jalan untuk kok bisa mendapat panggilan untuk jadi hamba Tuhan atau Iya. pendeta. Nah itulah cerita singkatnya. Kemudian setelah lulus sekolah teologi itu tahun 92 itu saya masih melayani keliling-keliling ya Bu di luar Jawa gitu ya, sama satu tim yang dari Jakarta itu. Iya. Nah, terus satu saat tahun 94 itu saya ditawari satu tempat namanya di Jambi, Candi Garon Sumowono gitu kan, ya. Candi Garon Sumowono tawari satu tempat itu nggak ada gembalanya. Nah di situ saya kurang lebih 13 tahun. Oh, cukup lama. Nah, iya, dan di situ juga belum ada tempat ibadah waktu itu. Nah, puji Tuhan, ya alhamdulillah istilahnya, melalui pelayanan saya itu di sana jemaat memang bergumul untuk tempat ibadah. Nah, melalui pelayanan saya itu saya berusaha minta sama Tuhan supaya bisa ada tempat ibadah, dan betul tidak lama waktu saya di sana terus tahun 97 sudah bisa membuat tempat ibadah dan jemaat diteguhkan. Nah, seneng, diberkati dengan pelayanan saya toh. Nah, terus kemudian tahun 2006 Iya, Pak. saya keluar dari sana karena Tuhan sudah punya waktu untuk saya. Nah, ternyata 2006 itu adalah proses saya untuk untuk mengerti langkah selanjutnya melayani di mana gitu. Nah, 2006, 2007, 2008 sampai 2013 itu saya ada pelayanan bukan dalam penggembalaan. Iya. Tetapi di dalam satu persekutuan kecil Bu. Iya. Ya, kecil cuma satu keluarga itu. Tapi keluarga itu anak-anaknya jadi pendeta-pendeta. Oh, beberapa itu ya. Tapi orangnya setia, jadi itu meneguhkan saya. Iya. Toh Tuhan itu bukan melihat sedikit banyaknya, tapi melihat hati. Iya, betul. Nah, bagaimana kita memelihara dombanya Tuhan itu dengan ketulusan itu loh Bu. Nah, Iya. setelah tahun 2013 saya mendapat tawaran di gereja Sidang Jemaat Allah di Nglarangan itu, Dusun Nglarangan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan. Nah, saya sendiri ada di Kalibendo ini. Iya. Dusun saya ini Kalibendo. Iya. Dari Ngonto pindah Kalibendo karena saya membuat rumah di Kalibendo ini. Iya. Ya. Nah, tahun 2013 itu bulan apa itu ya? Februari saya mendapat tawaran dan saya siap. Ya. Oh ya. Nah, saya akhirnya serah terima jemaat di Nglarangan untuk kami layani, ya minta dilayani. Nah, memang kesaksiannya jadi seru Bu kalau sudah begini. Nah itu Pak, tadi kan saya ada dengar kalau sebelumnya itu gereja persekutuan doa ini tempat ibadah mereka ini dirusak, bener ya Pak? Ya begini ceritanya, boleh tak Bu saya cerita? Boleh, monggo diceritain Pak. Tahun 2000 itu gembala yang dulu menggembalakan di Nglarangan itu membuat tempat ibadah. Iya. Gitu. Nah, tempat ibadah itu sudah jadi tempat ibadah atau tempat persekutuan doa sudah mulai membangun gedung gereja atau membangun. Iya. Itu sudah kira-kira 75%. Itu ada yang nggak suka. Terus ada provokasi. Pasti terus itulah. Itu dirusak. Dirusak situ ya. Surat intimidasi. Nah, ada surat intimidasi dulu awal-awalnya kan. Wow. Nah, terus dirusak, akhirnya kan juga jadi masalah. Iya. Bagi umat ya, bagi Iya. jemaat kan ada masalah dan ada rasa rasa takut, trauma gitu loh. Iya. Nah, disitulah terus akhirnya mereka ada yang keluar dari desanya, dari dusunnya toh. Saking takutnya itu. Iya. Waduh. Ada yang keluar memang. Sampai hari ini masih Sampai hari ada ini yang masih ada yang
belum berani pulang. Iya. Sampai beranak cucu masih ada di daerah yang lain. Pelarian. Wow, kasihan ya. Iya, jadi terus, nah itulah sebabnya saya bersedia untuk masuk ke situ. Juga ini panggilan Tuhan ya Bu ya. Jadi saya akhirnya bergumul, saya siap dan saya akhirnya serah terima. Nah setelah saya terima itu, saya mencoba membangun komunikasi dengan umat atau dengan jemaat itu, dan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Itu. Ini apa yang saya saksikan ini saya alami gitu ya Bu. Nah, itu sebabnya saya saksikan. Jadi setelah membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, yang pertama-tama dengan jemaat ya, ternyata mereka mau kembali lagi dipulihkan rohaninya toh. Kerjasama dengan baik dengan jemaat, dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama juga. Akhirnya kita tidak mempersoalkan lagi gereja yang dirusak. Nah, kita semua kan orang damai ya Bu ya. Orang damai, orang yang dibekali dengan kasih dan pengampunan. Ya itulah ajaran Kristen ya. Kristen itu bukan sekedar agama, tetapi kan perilaku hidup ya Bu. Yang menunjukkan bahwa kita ini mendapat kasih sayang Tuhan, yang dijamin keselamatannya, yang diampuni dosanya. Nah itu kan dasar itu ya bagi kita. Nah setelah itu akhirnya kita puji Tuhan, masyarakat, jemaat, ya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat itu akhirnya ada kerjasama yang baik gitu. Nah akhirnya membuatlah satu tempat ibadah, apapun namanya, entah itu gereja, entah itu apa, yang penting kan kami butuh tempat ibadah. Untuk membina rohani umat gitu, rohani jemaat, supaya jadi lebih baik gitu, jadi lebih baik, jadi lebih benar kehidupan di masa yang akan datang. Nah kami kerjakan dari tahun 2013, akhirnya terwujudlah tempat ibadah itu. Nah, kalau bagi saya mau dinamai gereja atau apa saja terserah aja. Yang penting jemaat itu ada tempat untuk pembinaan iman. Ya, sesuai dengan nilai-nilai kekristenan gitu. Nah itu Bu. Nah, terus akhirnya dari tahun 2013 sampai tahun 2017 kami bisa menempati tempat ibadah itu. Dan puji Tuhan, walaupun waktu kita menempati tempat ibadah itu kan belum sempurna, karena finishing gedung itu kan belum baik, dan ada banyak hal yang juga ini termasuk kesaksian yang unik karena pelayanan ya. Kadang-kadang di dalam gereja itu juga ada pro kontra, ada masalah-masalah ya, kadang individu dikait-kaitkan dengan organisasi gitu ya. Nah, ini apa yang saya katakan ini terjadi gitu. Nah akhirnya kami belajar sabar, belajar banyak berdoa, dan setiap hari Kamis itu kita ada doa pengerja. Nah waktu itu dana yang kami butuhkan masih ada kekurangan untuk melunasi bangunan itu ya Bu. Nah, karena waktu itu ada yang meminjami, tapi kan akhirnya gereja karena umatnya sedikit ya belum bisa mengembalikan lunasi dalam waktu yang pendek gitu. Nah, kami bergumul terus dan akhirnya kita mendapat dana dari seseorang, yaitu melalui dosen saya namanya Pak Karl Subet. Biar dia mengerti. Ya, melalui Pak Karl Subet itu kita dapat 30 juta. Puji Tuhan. Terus dapat lagi berapa itu? Setelah itu kurang lagi 18,5. Terus ada teman saya yang namanya Pak Radli itu. Ya, itu kasih melunasi. Tapi akhir-akhir juga inilah perjalanan proses itu ya. Ini semuanya tuh jadi indah lah. Terus satu lagi kurang 10 juta itu namanya Pak Arif yang di Magelang itu kasih, akhirnya lunas Bu. Nah, puji Tuhan. Dari tahun 2013 sampai 2017 kami bisa menempati tempat ibadah. Nah itu ya cara Tuhan ya Bu ya. Terus kemudian setelah lunas itu kita sudah bisa mengadakan
acara Natal 2018, 2019 dan 2020 ini kok COVID. corona. Jadi cuma ibadah Natal saja. Kita harus sesuaikan aturan pemerintah gitu. Nah, ibadah bukan perayaan, ibadah Natal saja. Itu pun kita bersyukur karena pemerintah masih tetap memberikan kelonggaran untuk beribadah. Betul. Nah, seperti itu benar. Sekarang adanya proses proses pembentukan itu dari tempat ibadah yang dulu pernah begitu dan rupanya sekarang sudah menjadi sesuatu yang kondusif. Jadi dusun kami di mana kami melayani di dusun Larangan itu sudah kondusif. Dan itulah hasil kerjasama antara jemaat dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan kami sebagai pelayan ingin agar ada perubahan-perubahan yang lebih baik. Nah, itulah sesungguhnya pelayanan yang kita kerjakan supaya kita juga tidak mencurigai, tidak mempunyai pikiran-pikiran yang negatif thinking gitu ya, tapi positif thinking bahwa manusia itu pada hakikatnya bisa berubah lebih baik. Betul. Karena pada dasarnya manusia itu ya sudah namanya itu sudah ada benih dosa gitu ya. Betul. Ya, makanya perbuatannya seringkali banyak yang jahat. Nah, oleh sebab itu kami sebagai pelayan jemaat Tuhan, sebagai warga Kristiani ya ingin memberikan kesaksian bahwa ajaran kekristenan itu sebetulnya kasih sayang, kasih dan pengampunan yang menjadi dasar kita melangkah untuk melayani itu. Nah, kami saat ini mulai dipulihkan Bu, yang undur dari Tuhan mulai kembali satu persatu. Jadi mungkin tidak hanya 35 orang, tetapi sudah 43. Puji Tuhan, kembali luar lagi. biasa. Sudah ada sekolah minggu. Puji Tuhan. Wow, Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Ini yang kami sampaikan sebagai kesaksian bahwa ini benar-benar terjadi di tempat pelayanan saya yang sekarang. Iya, puji Tuhan. Dan apa yang pernah kami alami baik suka maupun duka, baik menderita atau mulia itu namanya proses hidup. Saya tetap harus menerima dengan rasa syukur. Puji Tuhan. Karena itulah prosesnya kita melayani. Ya, yang melayani juga diproses, yang dilayani juga diproses. Betul. Karena kita di lapangan itu menghadapi banyak masalah. Wong yang tidak percaya Tuhan saja juga ada masalah. Iya, betul. Apalagi yang apalagi percaya. Nah, tapi kami bisa terima. Ini sebuah anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami, baik saya sebagai kepala rumah tangga di dalam keluarga saya di Kalibendo ini, baik istri saya sebagai istri yang mendampingi saya sebagai gembala dan mendampingi dengan setia dan 100% ya, baik harta, baik tenaga, dan ikut membantu kami itu Bu. Dan itu sesuatu yang luar biasa bagi saya Bu ya, karena seorang istri itu bukan hanya pendamping tetapi separuh jiwa. Separuh nyawa. Nah, itulah yang saya alami dan ini kesaksian mudah-mudahan jadi berkat bagi orang-orang yang mengalami hal-hal yang mungkin tidak enak. Nah, tidak enak itu akan menjadi enak ketika dirasakan sebagai anugerah Tuhan. Yang tidak enak menjadi enak karena itu anugerah Tuhan. Nah, itulah karunia Tuhan yang saya dapat dari Tuhan. Puji Tuhan Bu, itu kesaksian saya. Iya. Mungkin ada hal yang lain bisa disambung lain waktu. Iya, betul. Puji Tuhan. Luar biasa banget ya, saudara, kita bisa mendengar kesaksian dari Pak Suyitno. Dan dia mulai membangun gereja dari nol. Jadi gereja dulu pernah dibakar. Jadi bukan dibakar, Bu, maaf. Dirusak, dihancurkan. Luar biasa karena kalau beliau tidak dijamah Tuhan melalui Al-Quran tadi, dia belajar mendalami Al-Quran dan dia membandingkan dengan Alkitab. Kalau tidak Tuhan menuntun dia untuk belajar mengenal Tuhan, mengenal kasih karunia Tuhan, mungkin
beliau juga itu yang menjadi penjahatnya untuk ngerusak-ngerusak. Beliau tuh juga karena sedikit tanda kutip, jadi dulunya, tapi puji Tuhan beliau dengan radikal juga digunakan Tuhan sekarang untuk kemuliaan nama Tuhan dengan wow, luar biasa banget, yang dari nol bisa menjadi satu rumah ibadah buat kemuliaan nama Tuhan dan membina domba-domba anak-anak Tuhan ini yang sudah kocar-kacir. Beliau bisa merangkul kembali, merangkum mereka kembali dan membina rohani mereka. Itu satu hal yang luar biasa. Dan beliau juga membangun rumah istananya dengan istri dan anak-anaknya di dusun tempat asalnya yang sejuk di Bandungan. Waduh, ini tempat ini nikmat banget. Kalau mungkin di Bandung kayak di Lembang, karena dingin sekali, di sini juga dingin, udaranya dingin dan sejuk, tanpa AC aja sejuk banget. Puji Tuhan banget, beliau bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan terima kasih buat saudara yang sudah menonton kesaksian beliau. Kalau saudara sedang dalam keadaan galau mencari Tuhan, seperti kegalauan beliau dulu, saudara bisa menghubungi saya di WhatsApp saya yang tadi, dan saya bisa pertemukan saudara dengan beliau. Demikian saudara, terima kasih saudara sudah nonton video saya. Tolong di like dan subscribe, jangan lupa di share supaya video-video saya bisa menjadi berkat juga buat banyak orang. Untuk semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.